Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali segala sesuatu dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia, taufik yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan mengkaji kitab Saydul Khatir. Kitabnya ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi catatan-catatan, renungan-renungan kehidupan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi sebagai nasihat, wejangan bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, guna untuk keselamatan kita di dunia dan juga nanti keselamatan kita di akhirat. Jadi buku ini hasil renungan, hasil pemahaman dari apa yang dialami oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Walaupun sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, tetapi buku ini seakan-akan bercerita tentang keadaan kita di hari ini. Itu yang banyak disampaikan oleh para ulama ketika membaca kitab ini. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, setiap kali saya membaca kitab ini, seakan-akan kitab ini ditulis hari ini. Jadi seakan-akan ditulis hari ini. Karena permasalahan-permasalahan yang beliau sampaikan dalam kitab ini ya sama dengan apa yang kita alami pada hari ini. Dan sudah banyak yang kita baca, yang ketika kita renungkan, kok sama kayak hari ini, kok sama seperti apa yang kita rasakan hari ini. Karena pada hakikatnya manusia adalah manusia. Sejak zaman dulu sampai sekarang, manusia tabiatnya sama, manusia nalurinya sama, manusia sifat dan karakteristiknya sama. Maka sejarah itu hanya mengulang, ya kan, peristiwa yang sudah terjadi dengan lakon yang berbeda. Artinya pemerannya beda, tapi kejadiannya ya sama. Fir'aun di zaman Nabi Musa sekarang juga ada, gitu ya. Fir'aun itu membunuh bayi-bayi, anak-anak. Sekarang Perdana Menteri Israel itu membunuh anak-anak. Lebih dari 15.000 anak-anak terbunuh dalam perang yang kurang dari 2 tahun. Bayangin ya, lebih dari 15.000. Jadi kalau setahun itu 360 hari, berarti 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Karena Oktober nanti baru 2 tahun. Ya, ini sudah sekitar berapa ini?
Ya anggaplah sekitar 600-an hari. Ya, 600 hari. 15.000 dibagi 600. Jadi sehari itu berapa puluh bayi yang dibunuh? Kita nggak kebayang dulu ketika Fir'aun melakukan itu. Maka ada banyak orang yang menganggap cerita-cerita dalam Al-Quran itu dongeng-dongeng saja, tidak real. Tetapi ketika kita mendapati ternyata di zaman sekarang pun ada, kita baru tersadar apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang seakan-akan, ya kan, tidak masuk akal, itu ternyata ada juga kejadian. Kan seperti itu ya. Kita tidak bayangin. Ya, Fir'aun itu katanya membunuh sekitar 70.000 bayi, ya, anak-anak dari kalangan Bani Israel. Tapi nggak disebutkan dalam Al-Quran berapa. Tapi disebutkan membunuh anak-anak. Wa yudzabbihuna abna'ahum, wa yastahyuna nisa'ahum, membunuh anak-anak yang laki-laki dan membiarkan malu yang perempuan. Artinya membiarkan malu yang perempuan, karena yang perempuan akhirnya tidak punya pasangan, karena yang laki-laki dibunuh semua, sehingga malu menjadi ya mungkin gadis-gadis tua yang tidak punya pasangan, kan seperti itu. Dalam bahasa Al-Qur'annya wa yastahyuna nisa'ahum. Nah, itu ya. Jadi kejadian yang disampaikan dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang kita baca itu sebenarnya kejadian yang berulang, hanya pemerannya saja berbeda. Cuman kita manusia itu kadang nggak ngambil pelajaran, nggak ngambil ibrah, sehingga membiarkan. Kita kalau disuruh milih Nabi Musa atau milih Fir'aun? Milih Nabi Musa. Tapi kita nggak sadar, bisa jadi ya sekarang ini kita sedang berjalan mengikuti jalannya Fir'aun. Jadi boleh jadi kita ini sedang ikut bala tentara Fir'aun. Cuman kan muka Fir'aunnya beda kan gitu. Nama Fir'aunnya tuh beda. Ya. Tapi kita bisa jadi nggak sadar kita itu masuk bala tentara Fir'aun. Tapi kalau disuruh milih Fir'aun atau Musa, ya milih Musa. Masa orang milih Fir'aun gitu. Milih Nabi Muhammad atau milih Abu Jahal? Ya milih Nabi Muhammad. Ya, tapi kadang kita tidak sadar dengan ya apa yang kita alami sekarang. Dan boleh jadi tadi ketika kita hidup di zaman dulu pun boleh jadi kita juga ikut. Itu dulu pernah disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ya. Jadi kita kalau disuruh milih zaman ini, sekarang ini, milih Fir'aun atau Musa, milih Musa. Tapi ketika kita hidup di zaman Nabi Musa, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Sekarang dengan kita merdeka, ya, dari penjajahan, maka kita yang sudah berpuluh tahun ini, ya, kita akan mengatakan, ya ikut penjajah dong, ikut Jenderal Sudirman dong, ya kan? Ikut pejuang-pejuang. Ketika kita hidup di zaman dulu, boleh jadi kita jadi jonglosnya Belanda, atau kita jadi anteknya Jepang. Kita sekarang boleh jadi Palestina sekarang berjuang untuk memerdekakan diri. Ada nggak yang ikut Israel? Banyak. Orang Palestina sendiri yang ikut Israel ada. Jadi mana-mana pasti ada pengkhianat. Ada satu kelompok yang dipimpin oleh seorang namanya Abu Shabab, orang Palestina, orang Gaza. Dia itu justru membela, bahkan membantu Israel untuk menghancurkan pejuang-pejuang Palestina. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang seharusnya sampai kepada warga Gaza yang kelaparan itu, ya, yang sudah berbulan-bulan ya diblokade, nggak mendapatkan makanan. Bahkan ada yang 3 hari, 4 hari tidak makan sama sekali, nggak terisi. Ya. Bantuan-bantuan dari
kita sebagiannya, bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia yang harusnya masuk sampai kepada orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang kelaparan itu, dirampok sama Abu Shabab ini, orang Palestina. Dan dia di backup oleh Israel. Dia dapat senjata dari Israel untuk membunuh saudaranya yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada. Di zaman dulu ketika perjuangan kemerdekaan kita ada gak? Ada. Tak mungkin tidak ada. Ya, ketika kita sekarang melihat itu, kita milih para pejuang. Tidak mungkin kita milih, oh saya milih pengkhianat lah, saya milih kelompok itu ya. Tetapi ketika kita hidup di zaman itu mengalami kejadian itu, boleh jadi kita pun ya, masuk golongan yang itu. Ya, kita kata kalau saya hidup di zaman Nabi, pasti insya Allah saya ikut Nabi, ya kan? Saya bersama Abu Bakar, saya bersama Umar, bersama Utsman. Saya akan ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Antum hidup sekarang bisa, ya, mengatakan, nah saya pasti kalau hidup di zaman itu, ya, ngikut Nabi. Belum tentu. Sekarang aja ya kan, dikasih Indomie aja udah imannya udah agak-agak, ya kan? Dikasih uang 1 gepok udah hijau mata kan? Ya, gitu. Gimana di zaman itu? Sahabat-sahabat berjuang bukan hanya meninggalkan sebagian hartanya, seluruh hartanya ditinggalkan. Gimana hijrah dari Mekah ke Madinah? Nggak mungkin bawa rumah. Dan di zaman dulu harta kekayaan nggak seperti sekarang. Sekarang kita ada, ya, uang itu bisa digital, ya kan? Nggak perlu kita bawa. Bisa jadi orang ya kaya tapi tidak bawa apa-apa, saldo di rekening aja kan. Sekarang udah saldo di internet banking atau di mobile banking, ya kan. Orang dulu kalau punya harta harus dibawa kan harta. Gimana hijrah dari Mekah ke Madinah? Menyembunyikan harta itu kan mungkin. Uang dalam bentuk dinar, dirham, koin-koin. Kalau orang punya banyak uang berarti ya untuk membawanya dari Mekah ke Madinah ya pasti dibawa dalam bentuk fisik. Kalau enggak harus ditinggal. Mau dikirim lewat apa? Gak ada bisa. Kita sekarang kalau semuanya disuruh hijrah, bisa kita membawa seluruh harta kita. Ya kan? Uang tinggal masukin rekening, dibawa kemana aja seperti nggak ada, ya kan? Barang bisa dikirim kargo, ya kan? Bisa di ini, bisa di. Oke, ya kita lanjutkan sampai halaman berapa? 123. 1, 2, 3. Iya. Judul kekayaan yang terbesar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya masih kekayaan yang terbesar. Halaman 123. Bagi orang yang arif, rasa getir dan pahit itu akan terasa sangat ringan, karena dia merasakan betapa manisnya arti mengenalinya. Tatkala seseorang naik dari tingkat kenal ke tingkatan cinta kepadanya, pahitnya takdir akan menjadi sesuatu yang manis. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, azabnya kepadamu sebenarnya adalah kenikmatan. Jauhnya dia dari sisimu sesungguhnya adalah dekat. Engkau bagiku laksana rohku, bahkan engkau lebih aku cintai. Cukuplah arti cinta untukku, yang engkau cintai ku cintai pula. Orang-orang yang muhibbin, para pecinta Allah berkata, apa yang bukan darimu buruk di mataku, apa yang engkau lakukan selalu baik adanya. Oke. Ini kita berbicara tentang ridho. Ya. Kemarin sedikit kita singgung tentang sabar dan ridho. Sabar itu menghadapi ujian atau cobaan, sesuatu yang tidak kita inginkan, dengan teguh, tetapi masih ada perasaan berat, gitu ya. Sabar, menahan. Tapi kalau ridho itu sudah kerasa ringan. Jadi seakan-akan sama antara ujian dengan cobaan. Seakan-akan sama antara nikmat dengan musibah.
seakan-akan sama antara suka dengan duka. Udah, hidupnya ridha dengan Allah, apapun yang datang dari Allah sudah, ya nggak ada bedanya, karena semua yang datang dari Allah baginya sama, baginya sama-sama enak, sama-sama nikmat. Itu ridha ya. Kalau sabar menerima, tapi masih ada perasaan berat, masih ada menahan ya, karena sabar itu artinya tahammulul adza, menahan rasa sakit, kayak gitu ya. Tapi kalau ridha itu sudah nggak ada nahan lagi, jadi kayak sudah nggak ada rasa, gitu ya, karena saking dia menerimanya. Ya. Kalau sabar menahan musibah masih mungkin dengan muka yang ya bisa jadi tadi, bisa jadi masih bermuka ya masam, ya tetap sabar, dia tidak mengeluh, tetapi tampak dari wajahnya masih ada sesuatu yang ditahan. Tapi kalau ridha, dia mendapatkan musibah justru tersenyum, gitu ya. Maka ridha ini tingkatan sedikit lebih tinggi daripada sabar, gitu ya. Maka Rasulullah SAW menerima ujian maupun kenikmatan tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya itu puncak ridha, itu dapat nikmat maupun dapat musibah tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau sabar ketika mendapatkan musibah mengatakan inna lillah. Ya. Bagus juga dalam Al-Quran dikatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar ketika mendapati ujian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang sudah tingkatan ridha, mendapatkan ujian pun mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah. Tetap dia bersyukur. Dapat ya nikmat atau dapat laknat sama dapat musibah, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, bagi orang yang tahu atau al-arif billah, orang yang sudah pada tingkatan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Ya, mengenal maka dia akan cinta. Maka tak kenal maka tak sayang. Itu bukan hanya berlaku kepada manusia, tapi hendaknya kita juga gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mengaku cinta kepada Allah, dia tidak tahu tentang Allah. Dia tidak tahu sifat-sifat Allah, tidak tahu keagungan-keagungan Allah. Ya kan? Maka orang semakin dia mengetahui tentang Allah, pasti semakin cinta dengan Allah. Itulah ma'rifat, ya. Orang yang sudah pada tingkatan ma'rifat, mengetahui betul tentang Allah, rasa getir dan pahit terasa ringan. Ya kan? Sama saja. Ya, apa yang peribahasa kita itu ya. Kalau cinta sudah apa? Melekat, ya kan? Tai ayam jadi coklat, ya kan? Rasa cukup. Ya kan gitu. Ya kayak gitu. Memang begitulah. Jadi bagi orang yang mencintai sesuatu, ya kesedihan menjadi kebahagiaan. Kita berkorban itu jadi kesenangan. Kita berkorban untuk anak, itu bagian dari kebahagiaan. Coba kita ngeluarin setiap hari mungkin, atau setiap bulan, apa yang kita usahakan, kita kerjakan, banting tulang kita bekerja, dapat kita rezeki, kita keluarkan untuk anak, ya kan? Karena apa? Karena kita cinta, kita keluarkan untuk istri, kita belanjakan untuk mereka. Padahal itu kan ya pengorbanan ya, tapi jadi kebahagiaan. Nah, orang yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat kepada Allah, tahu tentang Allah, dia akan cinta kepada Allah. Maka ketika sudah cinta, segala sesuatu terasa ringan, karena dia merasakan betapa manisnya arti mengenal Allah. Dia tahu, ya kan, dia tahu kepada Allah. Wa idza taraqqa bil ma'rifati ila al mahabbah sarat mararatul aqdari halawah. Wa idza taraqqa bil ma'rifati ila al mahabbah sarat mararatul aqdari halawah. Apabila orang ya berpindah dari ma'rifat kepada mahabbah,
maka yang pahit menjadi manis. Begitu ya. Tadi dia menjadi coklat semuanya itu ya. Apalagi warnanya sama-sama coklat. Jadi rasanya seperti coklat. Azabnya kepadamu sebenarnya adalah kenikmatan. Azabuhu fika azbun. Bahasa Arab itu enaknya. Azabuhu fika azbun. Azab itu artinya siksa. Azab artinya manis. Azbun. Minuman itu kalau seger itu namanya azbun. Azabuhu fika azbun. Azab jadi azab. Satu panjang satu pendek, tapi artinya sudah berbeda jauh. Azab artinya siksaan. Azabnya kepadamu ketika sudah ada cinta, azbun menjadi manis, menjadi segar, menjadi enak. Ya kan? Ma'un azab itu air yang segar. Ya kan? Beda dengan air kalau di dalam Al-Quran dibedakan air yang azab itu seperti air sungai, air sumber, dengan milhun ujaj. Milh itu artinya yang apa, air laut ya, yang asin ya. Enak. Tapi kalau air sumber atau air sungai, azbun ya. Nah, azabnya terasa azbun. Wa bu'duhu fika qurbun, dan jauhnya menjadi kedekatan. Bu'd jadi qurb. Maka jauh di mata, dekat di hati. Ya seperti itu. Artinya kepada Allah juga kita harus merasakan. Azabuhu fika azbun wa bu'duhu fika qurbun. Jadi jauhnya tetap terasa dekat. Wa anta indi ka ruhi bal anta minha ahabbu. Engkau kepadaku seperti ruh, seperti jiwa. Ini kalau dalam syair itu ada namanya azal. Syair-syair romantis, ya kan? Ya. Syair-syair yang digunakan untuk memikat perempuan gitu ya. Atau untuk gombalin gitu. Ini kan bisa ya, untuk gombalin ya. Wa anta indi ka ruhi, kamu bagiku seperti ruhku, jiwaku. Bal anta minha ahabbu, bahkan lebih aku cintai daripada rohku sendiri. Artinya rela berkorban menghilangkan rohnya untuk orang yang dicintai, kan gitu. Berarti lebih mencintai orang itu daripada rohnya sendiri. Karena dia rela berkorban menghilangkan rohnya untuk siapa yang dicintainya. Engkau bagiku seperti rohku, bahkan lebih aku cintai daripada rohku. Hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhibbu. Ya. Jadi cukuplah bagiku arti cintaku kepadamu, apa yang engkau sukai aku sukai, apa yang engkau cintai aku cintai. Ya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Ya. Orang yang mencintai seseorang, dia akan patuh kepada orang yang dicintai. Dan di antara bentuk kecintaan seseorang kepada seseorang, mencintai apa yang dia cintai. Kita mencintai Allah, maka di antara tanda kecintaan kepada Allah, kita mencintai apa saja yang dicintai Allah. Ya kan? Kalau ngaku cinta Allah gampang, ngaku ya. Ngaku-ngaku kan gampang. Tetapi kenyataan kan perlu dibuktikan. Ngaku cinta Allah gampang, ngaku cinta Nabi gampang. Tapi kenyataannya apa? Apakah kita mencintai apa yang dicintai Allah? Seringkali tidak. Ya, apa yang Allah cintai kita justru benci. Apa yang Allah benci kita cintai. Apa yang Rasulullah cintai kita benci. Apa yang Rasulullah benci kita cintai. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa cinta kepada orang-orang tertentu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya kan? Allah mencintai, ya kan? Orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, ya.
Innallaha ma'al muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kebalikannya, ketika kita cinta kepada Allah, kita membenci apa yang dibenci Allah. Wallahu innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai orang-orang kafir lagi pendosa. Innallaha la yuhibbudz zalimin wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Nah, kalau kita condong kepada orang yang zalim, kita mencintai orang-orang yang zalim, ya malah kebalikannya, ya. Oke. Seorang muhibbin, pencinta Allah juga mengatakan, wa yaqbuhu min siwakal fi'lu indi fanaf'aluhu fayahsunu minka dzaka fataf'aluhu fayahsunu minka dzaka. Suatu perbuatan dari selainmu kelihatan buruk. Apa yang bukan darimu buruk di mataku. Apapun yang dari selainmu maka buruk. Keburukan itu kalau datang darimu maka menjadi baik, ya kan? Apa yang kau lakukan selalu baik adanya. Jadi sesuatu itu terlihat buruk dari orang lain, tetapi sesuatu yang sama kalau darimu maka terlihat baik bagiku. Nah, ini kalau sudah cinta, ya cinta buta ini. Tapi kepada Allah pasti segala sesuatunya baik. Artinya ya, kadang-kadang kita mendapati takdir-takdir kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kelihatan buruk bagi kita kan. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, kita yakin bahwasanya itu adalah baik bagi kita. Ya, kita lanjut. Bisikan itu kembali berkata, katakanlah kepadaku dengan apa aku ridho. Katakanlah aku ridho dengan takdirnya yang telah ditentukan bagiku, meski berupa penyakit dan kefakiran. Apakah aku juga harus ridho dengan kemalasanku untuk berbakti kepadanya dan jauhnya aku dari ahli taqwa? Terangkanlah kepadaku apa yang termasuk ridho dan apa yang tidak termasuk. Ya, ridho itu kan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Apapun dari Allah kita terima. Apa yang baik pasti kita terima. Apa yang kelihatan tidak baik pun kita terima. Nah, ini kan Ibnul Jauzi ini sedang kontemplasi. Beliau itu sedang merenung dengan diri sendiri. Maka kalau kita baca awal-awalnya, itu kan beliau mengatakan, aku mengatakan kepada diriku, seakan-akan bisikan hatinya tadi. Jadi apa yang beliau sampaikan ini tadi, apa yang terlintas di pikirannya kemudian ditulis. Kadang kita kan seakan-akan kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Nah, beliau mengatakan, fasahabil hatif. Ya, dalam diriku ada sesuatu yang mengatakan, hadithni bimadza arda. Ente bilang kita harus ridho, kita harus ridho. Ridho terhadap apa? Ya. Apakah ridho terhadap semua takdirnya? Ya. Kalau ridho terhadap penyakit, terhadap musibah yang kita dapatkan, oke lah. Tapi kalau saya ini malas, apakah ridho dengan kemalasan saya ini? Ya kan? Jadi kita sakit, kita tetap ridho, ya, dengan rasa sakit yang kita derita. Tapi ketika kita malas, apakah kita ridho dengan sikap malas kita itu? Ya kan itu ya? Saya ridho lah jadi orang malas. Ya. Saya ridho lah jadi orang bodoh. Udah ridho aja lah. Ya. Saya ridho lah jadi orang ini orang miskin. Saya ridho lah jadi ridho. Jadi semuanya saya akan diterima. Jadi orang malas, jadi ahli maksiat, ridho aja lah jadi. Ya. Apakah seperti itu ridho itu? Menerima semuanya yang kita alami. Ini apa ya? Ya renungan bagi Ibnul Jauzi ya. Kita ridho harus menerima segala sesuatu. Apakah sifat malas yang ada pada diri saya itu juga saya terima, sehingga nggak ada keinginan untuk mengubah, ya kan? Ya rasa malas sudahlah, pasrah aja, gitu kan? Pasrah aja. Oke, kita baca jawabannya ya. Lanjut. Saya kagum alangkah bagusnya pertanyaanmu. Wahai jiwaku, dengarkanlah perbedaannya. Jadikanlah dirimu laksana seseorang yang mempergunakan pendengarannya dan menjadi saksi atas ungkapanku ini. Ridholah terhadap apa saja yang datang darinya. Bermalas-malasan dan berleha-leha adalah pekerjaanmu. Maka janganlah engkau sekali-kali ridho terhadap pekerjaanmu yang seperti itu. Akan tetapi,
penuhilah hak-haknya olehmu dengan terus mendorong jiwamu mencari hal-hal yang mendekatkanmu dengannya. Janganlah engkau merasa puas dengan cara berleha-leha dan menunda-nunda usaha dan mujahadah tentang semua takdir yang tak mungkin engkau tolak. Ridholah menerimanya. Saat diceritakan dan ditanya tentang seseorang ahli ibadah yang mengais-ngais makanan di tong sampah, apakah dia tidak bisa meminta rezeki kepada Allah selain dengan cara ini? Rabi'ah menjawab, sesungguhnya seseorang yang sampai pada tingkatan ridho tak perlu lagi memilih-milih. Barang siapa yang telah merasakan nikmatnya mengenal Allah, ia akan merasakan manisnya cinta. Di saat itulah ridho pasti adanya. Wajiblah engkau bersungguh-sungguh mencari dalil-dalil tentang ma'rifat, kemudian mengamalkan tuntutan ma'rifat dengan sungguh-sungguh berbakti agar semua itu melahirkan mahabbah atau cinta. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sepanjang hambaku mendekatiku dengan hal-hal yang sunnah, aku akan mencintainya. Tatkala aku mencintainya, aku menjadi telinga baginya untuk mendengar dan menjadi mata baginya untuk melihat. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Ya. Jadi tentang redha. Tadi ya. Redha dengan rasa sakit yang kita derita. Redha dengan musibah yang kita alami. Apakah kita harus redha dengan rasa malas yang kita miliki? Apakah kita redha dengan jauh dari kebaikan yang kita alami? Ibnul Jauzi mencoba untuk menjawab. Oh tidak. Jadi redha itu terhadap apa yang datang dari Allah, bukan yang datang dari diri Anda. Kalau sakit datang dari Allah, malas itu datang dari kita, bukan datang dari Allah. Maka orang redha dengan kemalasan itu bukan redha dengan ketetapan Allah. Dia redha dengan ketetapan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Karena kemalasan itu bukan datang dari Allah. Jauh dari orang-orang baik, jauh dari kebaikan, bergumul dalam dosa dan lain sebagainya, itu bukan datang dari Allah, itu datang dari kita sebagai manusia. Maka harus kita ubah, jangan diterima, jangan justru kita nerima dengan keadaan ini. Tapi kalau datang dari Allah seperti sakit, seperti musibah ya dan lain sebagainya, maka itu bagian dari ridha. Irda bima kana minhu, ridhalah dengan apa yang datang darinya. Fa ammal kasalu wat takhallufu fadzaka mansubun ilaika. Sementara rasa malas ya kan? Kemudian takhalluf itu tidak mau berbuat kebaikan, jauh dari orang-orang baik, tidak tergerak untuk melakukan ibadah. Itu bukan dari Allah, tapi itu dari engkau, darimu sendiri. Fala tarda bihi min fi'lika, maka jangan redha terhadap pekerjaanmu, terhadap apa yang datang darimu. Wa kun mustawfiyan khaqqahu 'alaika munaqishan nafsaka fima yuqarribuka minhu ghairu radin minha bitawani fil mujahadah. Maka dalam masalah yang tadi ya, yang datang dari diri kita, yang buruk-buruk ya datangnya dari kita, yang baik datangnya dari Allah. Maka sering kita sampaikan, ya kan? Yang baik datangnya dari Allah, ya. Yang buruk datangnya dari saya sebagai manusia. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri secara pribadi. Kan seperti itu ya. Maka yang datang dari kita jangan kita redhai, jangan kita justru pasrah dengan itu. Harus kita ubah. Nah, ini ada contoh nih. Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang ulama tasawuf, ulama sufi tapi dari kalangan perempuan. Ini jarang ulama sufi dari perempuan, tapi salah satunya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, ini nama yang cukup terkenal. Suatu kali seorang lelaki ahli ibadah, suatu kali diceritakan kepada beliau seorang lelaki ahli ibadah yang mendapatkan makanan dari tempat sampah. Artinya, wallahu alam, kita tidak tahu. Dia dapat itulah makanannya, tidak dapat makanan lagi.
Maka kemudian dikatakan kepada Rabi'ah, halla sa'ala Allah ta'ala an yaj'ala rizqahu min ghairi hadza. Tidakkah dia meminta kepada Allah untuk mendapatkan rizki di lain ini? Maka dia makan dari tempat sampah. Bukannya dia hamba Allah yang taat beribadah, cobalah minta kepada Allah agar diberikan rizki makanan yang lebih baik dari ini, lebih enak maksudnya, ya kan? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, innar radhi la yatakhayyar. Orang kalau sudah ridha tidak mau milih, apa yang dipilihkan itulah yang dia jalani, apa yang dipilihkan itulah yang dia terima. Maka Allah memilihkan makanan dari situ, ya sudah, apalagi yang mau, ya, gitu ya. Kalau kita kadang-kadang sudah dipilihkan bagus pun masih pengen yang lain. Ya bukan berarti orang ini ya harus kita contoh, kita makan dari tempat sampah dan sebagainya. Enggak. Tetapi karena itu yang dia dapatkan. Kadang-kadang kita mendapatkan, ya harus mendapatkan sesuatu yang jauh dari apa yang kita inginkan. Ya sudah. Orang yang ridho, tidak milih-milih gitu. Itulah yang Allah tetapkan untuk kita. Ya kita jalani. Itu yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita makan. Apa? Ya, dapat tempe, ya makanlah tempe, ya kan? Jangan cari rendang terus, ya kan? Dapat tahu, makanlah tahu, ya kan? Dapat nasi sama sambal aja, ya itulah yang kita makan. Itu yang Allah pilihkan. Ya, kata Rabi'ah, orang yang ridha tidak lagi milih-milih. Apa yang Allah pilihkan, itulah yang dia lakukan. Wa man dzaqa ta'mal ma'rifati wajada fihi ta'mal mahabbah. Orang yang mengetahui, orang yang merasakan rasanya ma'rifat, dia akan merasakan rasa mahabbah. Fa waqa'a ar-ridha 'inda darurah. Indahu daruratan. Maka kemudian dia secara otomatis ridha dengan apapun yang Allah berikan kepada dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tingkatan ya. Ya, kalau ibadah fisik itu ada tingkatan-tingkatannya. Ibadah hati juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya termasuk inilah sabar, syukur, ya kan, ridha, qanaah dan lain sebagainya. Itu bagian dari ibadah-ibadah hati. Nah, maka kalau tasawuf itu belajarnya kan tentang itu. Kenapa? Karena secara umum ya belajar tasawuf itu belajar membersihkan hati. Maka kalau orang ngerasa dia mengaku dia ahli tasawuf, mengaku dia sufi, tapi hatinya buruk, ya kan? Ya, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan benci, maka ya nggak cocok. Ya, hatinya penuh dengan kerakusan. Banyak sekarang orang yang mengaku-ngaku atau mempelajari tasawuf, ya merasa sufi dan lain sebagainya, tapi rakus dengan dunia. Ya, dia justru membenci sesama saudara muslim, ya, penuh dengan kebencian. Nah ini kan jauh, nggak seperti itu ya. Ibadah hati itu juga penting selain ibadah fisik ya. Bahkan selain kita tingkatkan ibadah fisik kita, sholat, puasa, ya kan, kemudian sedekah dan lain sebagainya, kita juga perlu meningkatkan ibadah hati seperti sabar, ridha, syukur dan lain sebagainya ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.